بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu milik Allah, semuanya dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Ibadah pun milik Allah. Kita hanya berdoa mohon taufik dari Allah untuk bisa menjadi ahli ibadah. Ilmu itu milik Allah. Kita meminta karunia dari Allah supaya memberikan pemahaman agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dihendaki Allah memberikan karunia dan istimewa, diberikan pemahaman agama. Jadi memahami agama, memahami Al-Quran, dan memahami rahasia-rahasia daripada ibadah, salat, qiyamul lail, dan yang lain-lainnya, ini semuanya di tangan Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kita perhatiin, manusia, walaupun namanya manusia, tapi dalam sisi ibadah sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena kembali kepada perbedaan ikhlas, perbedaan khusyuk, perbedaan ilmu. Dan kita tidak bisa menghukumkan seorang menjadi salih karena banyak amalan salihnya, dan juga kita belum bisa menentukan orang jahat karena banyak berlaku jahatnya. Apalagi kalau orang itu sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membahas kekurangannya, hanya kita bisa sebutkan kebaikannya. Kalau tidak mau menyebutkan kebaikannya, doakan saja. Karena bisa dengan satu amalan bisa membawa kita masuk surga, dan satu amalan bisa membawa kita masuk neraka. Dan sudah Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita yang sudah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang wanita itu salihah, ahli ibadah, qiyam lail, puasa, Quran, dah pernah tinggalin majlis ta'lim, ilmu. Tapi punya satu masalah, tidak menjaga lidahnya dan menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya dan lidahnya. Bagaimana ya Rasulullah keadaannya ini? Apa jawab Rasul? Dia masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah. Bapak Ibu, kalau anda mendengar sebuah hadis ini, bisa menjadi ancaman berat bagi kita semua. Tapi jangan anda salah faham, kalau Rasul menyebutkan seorang masuk neraka bukan berarti kekal. Karena tetap kebaikan itu terhitung, karena Allah Maha Adil. Cuman coba lihat sejauh mana buruknya ucapan lidah ini.
yang bisa dengan ucapan biasa, atau kita menghitungkan biasa tapi dengan ucapan satu bisa membawa kita masuk neraka 70 tahun. Ini baru satu kata. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Wa rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Berumpamaan seorang yang mengucapkan satu kata tanpa disadari, dan kata itu dia mendapatkan murka Allah, masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau ribuan kata? Oleh karena itu orang salih yang sudah menerti ini, dia sangat mengutamakan diam daripada bicara. Karena berbicara jelas-jelas ke neraka. Udah, kita sudah sama-sama belajar lebih baik mencegah daripada berobat. Seorang wanita yang Rasulullah SAW menceritakan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengerti cerita itu. Seorang wanita ahli ibadah tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara si ekor kucing. Gara-gara kucingnya aja masuk. Kok bisa gara-gara binatang masuk neraka? Apalagi kalau gara-gara manusia. Gara-gara binatang aja bisa masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Dia menahan kucing itu, tidak dilapasin, mencari makan sendiri, dan tidak memberikan makan. Ada orang alasan mempelihara binatang, malah ternyata dia menyiksa binatang. Gara-gara kucing masuk neraka. Mana ibadahnya, puasanya? Tidak ada. Sebaliknya, coba lihat karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan masalah banyak ibadah atau sedikit ibadah. Sebagaimana di hadis yang sahih, Rasul menceritakan cerita wanita dari Bani Israel. Tidak punya kebaikan sama sekali. Malah dikenal wanita ini zina. Tak pernah punya kebaikan. Karena habis dia minum air, kemudian begitu dia turun dari sumber air, dia bertemu dengan ekor anjing yang lagi keluarin lidahnya, memberikan tanda haus. Kata wanita itu, oh kasihan anjing ini, dia merasakan haus sebagaimana saya tadi merasakan haus. Dia malah turun ke sumber air kembali, ambil air, kemudian berikan. Allah lihat perbuatannya, kata Rasulullah, Allah ampuni segala dosanya dan masuk surga. Oleh karena itu, kalau masih ingat Bapak Ibu, berusaha menjaga amal salih rutin, bermacam amal salih tapi rutin, biarpun sederhana, karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridha di dalam amal salih tersebut. Istri Harun al-Rashid. Harun al-Rashid seorang pemimpin khalifah. Kaya raya, istrinya pun kaya raya. Dia membuat tabungan air atau apa di kota Makkah untuk jamaah haji. Jamaah haji. Juga berapa banyak yang harus disediain air minum, air apa semua untuk jamaah haji. Begitu beliau dalam cerita sejarah-sejarah, seorang anaknya pernah melihat mimpi sesudah ibunya meninggal. Melihat mimpi dan dia bertanya sama ibu, bagaimana ibu keadaanmu? Kata ibu, alhamdulillah Allah sudah ridha. Anaknya otomatis tanya, ibu, Allah ridha kepada ibu karena perbuatan bersediain minum air untuk jamaah haji yang begitu amalan besar dan dahsyat? Kata beliau, bukan. Ternyata hanya gara-gara 2 rakaat di tengah malam. Jadi masalahnya bukan amalan kita kadang-kadang merasa diri
aku sudah membangun masjid yang terbagus sedunia. Belum tentu ini yang bawa masuk surga, tapi bisa menyentuh kepala anak yatim dan rasa kasih sayang membawa kita masuk surga. Jadi masalahnya Bapak Ibu, jangan Anda menghitungkan amalan kita sama Allah, tapi yang kita jaga adalah ridha Allah. Bagaimana kita bisa berjuang supaya dapat ridha Allah itu. Oleh karena itu kalau kita baca surat Tabarak, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, faham itu artinya ahsanu amala? Hah? Sebaik-baik amal ya, bukan sebanyak amal. Jadi masalahnya bukan banyak, masalahnya baik, tulus, ikhlas, biarpun sederhana, semampu kita. Itu luar biasa. Ada seorang yang kita lihat awam sekali, tidak bisa apa-apa, tapi perhatiannya kepada tetangganya luar biasa. Tidak pernah salat malam, tidak pernah. Malah ada satu cerita dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, bagaimana seorang sahabat, ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Amr bin Al-As, ada riwayat Abdullah bin Amru. Intinya daripada riwayat ini, Rasulullah SAW menyebutkan seorang, waktu Rasul berkumpul dengan sahabat, ada seorang sebentar lagi masuk dari pintu ini, dia ahli surga. Kalau Rasul berkata seorang ahli surga, itu sudah terjamin. Karena yang berhak untuk menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka hanya dua, Allah dan Rasulnya. Di hari yang kedua, sahabat berkumpul juga sama Rasul, dan kata Rasul, sebentar lagi dari pintu ini akan masuk seorang dari ahli surga. Dia ahli surga. Ternyata orang yang datang kali ini sama yang dia sendiri. Di hari yang ketiga munculnya orang juga yang sama. Di antara sahabat yang mengikuti. Tapi orang itu tidak mendengar apa kata Rasul. Dia ahli surga. Begitu beliau keluar, diikutin sama seorang sahabat. Ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Amr bin As, ada riwayat Abdullah bin Amru. Diikutin. Dan minta ninap di rumahnya. Diizinkan minta ninap di rumahnya. Ninap di rumahnya. Tapi dia ninap di rumahnya, dia mau tahu. Coba lihat Bapak Ibu, saya mengambil pelajaran dari cerita ini. Begitu semangatnya sahabat mencari amalan-amalan, berlomba-lomba, sungguh-sungguh, mana amalan yang bisa mendapatkan ridha Allah. Sampai dia tinggalin keluarganya, tinggalin urusan, mau ninap di rumah orang, dia mau tahu kelebihannya apa, sampai dapat 3 kali disebut ahli surga oleh Rasulullah. Akhirnya ikut. Malah orangnya tidur, sahabat nitip, melihat ini tidur apa enggak. Malah sahabat ini tidak tidur. Sepanjang malam tidak ada salat malam. Besoknya tidak ada puasa. Diikuti selama 3 hari. Kok ini kayaknya kelihatan biasa-biasa aja. Salat malam tidak ada, puasa pun tidak ada. Ya, berarti saya harus tahu. Ini penasaran kan? Akhirnya bertanya, begini, apa sih amalan ente? Soalnya saya dengar Rasulullah 3 kali sebut ente ahli surga. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, aku aja yang capek. Sudah qiyamul lail, baca Quran, puasa setiap hari, Rasul sudah sebut saya ahli surga. Ente apa sih? Dia bilang, apa yang ente lihat itu aja, tidak ada kelebihan apa-apa. Cuman saya menjaga satu hal.
setiap saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ini yang kamu tidak memperhatikan. Saya berdoa, ya Allah, saya maafkan semua orang yang menzalimi saya. Dan saya bersihkan hati, tidak ada titik hitam terhadap siapapun. Langsung kata sahabat, itu dia. Dan susah dilaksanakan. Susah? Ya memang. Manusia terlalu menahan dendam ya. Begitu dia punya kesempatan, habis-habisan. Bisa kita pura-pura maafin orang, tapi hati kita belum ikhlas. Apalagi kalau diikutin, ayo sudah, atas nama saya Ali Jabir, udah maafin. Ya udah, saya maafin. Tapi hatinya bahasa lain. Berat. Memang sifat manusia berat, suka menahan dendam itu. Sakit hati itu tidak bisa dilepas. Oleh karena itu begitu, bisa orang manusia yang sudah sifatnya rendah seperti ini, dia bisa tinggalkan kerindahan itu, menjadi manusia istimewa, Allah hargai dalam surga. Seperti perbuatan tadi. Ada seorang ulama tinggal di luar kota Madinah. Ulama besar di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Melihat mimpi Rasulullah SAW. Ada seorang di Madinah, Rasul sebutkan, ada seorang di Madinah, dia termasuk orang paling suci di kota Madinah. Dan doanya makbul. Kalau ketemu dia, minta didoakan. Ternyata yang disebut oleh Rasulullah SAW, guru saya. Beliau masih hidup sampai sekarang. Usianya hampir 100. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, 88 tahun dah pernah lewat takbirah pertama di masjid. Delapan tahun menajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Dari subuh sampai isya. Antri orang yang mau belajar sama dia. Fantas Rasul sebutkan orang itu, disebut oleh Rasul makbul doanya dan orang paling suci di kota Madinah. Jadi jamaah sekalian, yang saya mendapatkan pengalaman dari pertemuan dengan ulama, pergi ke sana sini, saya melihat ulama kita ini sebenarnya sederhana aja. Tidak ada yang ruwet. Tapi yang terlalu terjaga itu adalah rutin. Di antara ulama besar di kota Madinah dikenal sebagai ahli salat malam, tapi rutin. Di musim panas, di musim dingin, di musim sakit, dia lagi sehat, tak pernah tinggalin salat malam. Jadi mereka punya kelebihan apa? Kalau sudah punya satu, istilahnya wirid ya. Kalau wirid kita megang PB. BB itu tidak bisa dilepas. Itu wirid Indonesia. Tapi wirid ulama kita tidak. Wirid ulama kalau megang tasbih. Sampai saya pernah menceritakan seorang guru saya meninggal dunia, mau dilepasin tasbihnya tidak bisa. Malah sudah disalati, sudah dimandikan, sudah disalati, masuk lahad, masih tasbihnya bergerak. Lagi berzikir. Ini Bapak Ibu, orang bisa mendapatkan istimewa seperti ini. Ini bukan kerja satu hari, 2 hari. Ini puluhan tahun. Puluhan tahun.
Seorang bisa menikmati salat, dia berkata, aku mujahadah diri menikmati salat selama 20 tahun, bekerja keras. Habis itu baru mulai menikmati salat. 20 tahun dia berusaha. Kita baru saja 2 kali orang bertanya, gimana Ustaz bisa khusyuk di dalam salat? Saya bilang habis 20 tahun. Baru kita sudah mengenal salat yang baik, sudah merubah diri dibanding masa lalu kita yang banyak tinggalin salat. Begitu kita sudah rubah, malah kita langsung mau loncat, mau jadi nikmat. Allah berikan karunia, kenikmatan ibadah, kenikmatan hidup dan ketenangan di dunia, kembali kepada kerja keras kita. Kenapa orang kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin? Ada yang pernah bertanya? Katanya orang kaya tidak memperhatiin yang miskin. Biarpun diperhatiin, tetap yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Karena saya melihat orang kaya sedikit tidur, yang miskin banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Akhirnya jadi tukang minta. Yang kaya bertambah kekayaannya karena dia tidur hanya 2 jam, bisa 3 jam, terhitung. Dan saya begitu memperhatiin, orang kaya memang sedikit tidur. Berarti Allah adil. Bukan hanya urusan agama, ibadah, ada juga urusan dunia yang bekerja keras dapat. Ada tiga poin. Barang siapa yang korbankan 3 poin akan dapat rahasia sesuatu. Waktu, habiskan waktu. Yang kedua, tenaga dan fikiran. Yang ketiga, harta. Untuk ibadah, dapat rahasia ibadah. Untuk Quran, dapat rahasia Al-Quran. Contoh apa? Habiskan waktu sama Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita hitung waktu sama Al-Quran, tolong Bapak Ibu tanya diri sendiri. Berapa jam sih saya baca Quran dalam sehari? Dibanding jam tidurnya, dibanding jam kerjaannya, dibanding banyak hal yang TV-nya. Salah satu musibah besar di Indonesia BB, HP ini. Sekarang di luar BB ada sekarang, kalau BB apalagi kalau yang banyak di BB kita, mungkin kadang-kadang suka lobet atau lembat, jadi kadang-kadang kita malas kan. Sekarang lebih parah lagi WhatsApp, WhatsApp. Wih, salah satu nikmat bagi saya dari Allah, sudah mau masuk 3 bulan saya dah megang HP. Nikmat ternyata. Nikmat luar biasa. Zikir tenang, salat tenang. Dulu casnya habis. Casnya mana? Oh, ketinggalan. Astaghfirullahaladzim. Tolong minta tolong. Ada cas enggak? Cas apa? Nokia. Enggak, saya punya BB. Enggak ada, saya cuman ini. Modelnya BB apa? Yang baru atau yang lama? Oh, yang baru. Oh, maaf, saya yang punya yang lama. Pusing. Urusan casnya, urusan baterainya, urusan. Sampai waktu itu saya masih ingat, punya baterai 3. Saking tidak bisa lepasin HP, banyak urusan, banyak telepon-teleponan, SMS-an, BB. 3 baterai habis, daripada pusing cari casnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai kadang-kadang astagfirullah mau tidur pun rata-rata, saya tidak tahu ya, tapi ini karena kebiasaan saya. Rata-rata sekarang tidur, HP harus wajib menjadi tetangga bantal. Itu enggak, malah ada yang di bawah bantal supaya di silent suaranya, tapi getar ya, supaya bantalnya goyang-goyang. Sampai kita tidur pun tidak bisa nyaman, tidur pun terganggu. Saya pernah waktu masih megang HP, saya telepon, ada orang angkat tapi kayaknya suaranya baru bangun. Saya bilang kasihan, astagfirullah, mohon maaf ganggu tidurnya. Oh, tidak apa-apa. Kalau syekh yang telepon tidak apa-apa. Terus kalau orang lain, yang saya rasa kasihan, kenapa tinggalin HP sebelahnya?
Kalau sudah tidur, off atau buang HP jauh. Kalau bisa kamar tidur di sebelah dan HP kita dikerasi di mobil sana, sebelah sana jauh. Nikmati, tidur pun dah bisa nikmat. Apaan manusia begini? Berarti yang bikin pusing siapa? Kita sendiri. Bangun sudah pusing, mau tidur pun pusing. Bapak Ibu saya nasihatin, mau tenang enggak? Mau tenang enggak? Tapi ikutin saya ya. Betul. Tinggal 13 hari masuk Ramadan. Sekarang semua tulis surat. Ya. Pulang ke rumah, begitu sampai rumah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya nawaitu dan berazam lillahi ta'ala, dan sungguh-sungguh tidak bagi tawar-tawaran. Mulai tanggal 9 Juli atau 1 Ramadan, tidak megang HP hampir habis lebaran. Siap enggak? Ada yang merasa kayaknya susah. Saya sendiri menghadapi persoalan yang sama. Pas saya mengambil keputusan tidak megang HP, hampir 2 minggu kayak orang stres. HP-nya mana ya? Siapa yang telepon? Yang BB siapa? Yang SMS siapa? Ada berita baru enggak? Jadi 2 minggu, pusing. Masih saya serahkan kepada asisten saya yang urus melayani jamaah soal pertanyaan. Nanti dia kumpulin pertanyaan, saya jawab, dibalas lagi. Saya selalu ini. Sambil kata beliau, udahlah daripada tanya terus, megang aja HP-nya. 2 minggu betul-betul stres. Tapi subhanallah sudah berusaha membiasakan diri. Sekarang kalau megang HP malah stres. Bukan jauh dari HP, justru tenang. Masuk rumah, keluar rumah, dah mau tahu. Seperti hidup sendiri. Memang hidup sendiri, mati sendiri, masuk kuburan. Udah nikmati aja sendiri. Kenapa pusing? Masa juga HP-nya mau dibawa ke lahat? Oleh karena itu saya mohon supaya Ramadan ini menjadi indah. Apalagi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan, saya sudah memperjuangkan benar-benar. Bapak Ibu barangkali tidak tahu apa yang terjadi di belakang Bapak Ibu. Tapi saya berjuangkan setengah mati untuk Sunda Kelapa, terutama jamaah Bapak Ibu. Teleponan sambil yang saya tak megang HP, mengurus telefon-teleponan dengan adik-adik saya, dengan imam-imam yang mau kita datangkan insyaAllah tahun ini. Proses keputusan mencairkan uang tiket aja, minta ampun susahnya. Alhamdulillah mengambil keputusan dari bantuan sana, bantuan sini, apa yang ada rezeki, udah mengambil keputusan mencairkan uang tiket. Biar Bapak Ibu tahu, uang tiket aja sudah melebihi 300 juta. Alhamdulillah tahun ini habis 3 bulan mati-matian untuk mendatangkan seorang imam yang pernah Bapak Ibu menikmati 2 bulan lalu waktu kita i'tikaf. Karena ada imam suaranya sudes kan? Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan karunia Allah, beliau akan datang 5 hari pertama. Saya harap 1 bulan. Dia bilang karena antum mana kasih 5 hari. Dan demi saya alhamdulillah beliau menolak undangan kerajaan Malaysia. Saya bilang Indonesia, dah usah Malaysia. Indonesia aja. Beliau cuba bayang dari mana kita datangkan. Beliau punya acara di London, Inggris.
Saya bilang, saya yang tutupin. Mau hatta dari mana? Mau dari ujung Afrika, tetap datang ke Indonesia. Urusin visahnya, sampai saya hadap langsung, karena disulitkan sama imigrasi, saya langsung naik Menteri Hukum dan HAM untuk urusan visahnya. Alhamdulillah dapat diurus visahnya, langsung disegerakan visahnya, disegerakan tiketnya, datang dari London, Dubai, Jakarta, nanti balik lagi. Karena beliau ada ini, diminta. Seluruh dunia minta beliau jadi imam. Karena beliau suaranya luar biasa. Sudes. Kalau mau tahu Sudes, tapi bukan yang asli ya. Ini orangnya. Yang berkenan suka buka website ya. Ingin mau tahu suaranya lebih ini yang belum sempat kemarin di sini, silahkan buka di YouTube maupun di Google Syekh Sa'ad Nu'mani. Syekh Sa'ad S-A-A-D Nu'mani N-O-I-M ya, Nu'mani ya, Nu'mani. Silahkan buka. Dan kita umumkan sekalian ini pendaftaran yang ingin daftar SMS Center yang ingin menggabung dengan kami dalam program ke depan, supaya anda setiap hari bisa dapat belajar, bisa dapat hikmah, bisa dapat info-info sesuai kegiatan kita, termasuk program-program imam-imam di mana saja. Ada yang di Sunda Kelapa, ada yang di Makassar, ada yang juga akan dikelilingi beberapa masjid. Alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu, karena saya menyampaikan ribuan terima kasih. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Bapak dan Ibu yang telah membantu untuk mendatangkan imam-imam. Terutama Baksa Mahmud, kemudian keluarga-keluarga dan jamaah-jamaah Sunda Kelapa. Alhamdulillah, dana rezeki insyaAllah 100% tidak ada yang salah guna kita salurkan. Alhamdulillah tahun ini kita berhasil mendatangkan 10 imam. Cuba bayangin, buat apa saya pusing mendatangkan imam? Ini bukan main Bapak Ibu, kita datangin imam itu bukan main. Urusin makanannya aja pusing, karena mereka tidak bisa makanan Indonesia. Masa setiap hari buka puasa nasi Padang? Jadi harus terkontrol semua. Makanan mereka, tempat ninapan mereka, mobil yang mengurus mereka ke sana kemari. Ini semua tanggung jawab saya. Alhamdulillah tahun ini dengan bantuan Bapak Ibu, ada yang ikhlasin infaknya, ikhlasin sedekahnya. Ini semua kita bisa mendatangkan imam-imam. Dan alhamdulillah Baksa sendiri sudah membantu hampir 130-an juta dari Baksa sendiri untuk mendatangkan. Dan insyaAllah di Masjid Sunda Kelapa ini ada 2 imam menetap selama 30 hari sama adik saya Syekh Muhammad, kan semua kenal. Ada satu lagi imam baru. Terus yang lain itu Syekh Sa'ad Nu'mani 5 hari pertama. Nanti ada juga imam Qiblatain. Alhamdulillah tahun ini beliau berkenan hadir. Jadi kita insyaAllah ada imam-imam yang kita menetapkan di Jakarta, ada yang di sini, ada yang akan nanti salat malam ada yang di Atin, ada yang di BI, ada kita atur nanti lewat anda berdaftar lewat SMS Center, insyaAllah anda dapat. Bapak Ibu kalau mulai daftar biasa akan terpotong biaya pulsa, tapi biaya biasa ya, biasa SMS. Biasa kalau SMS ke mana kan ada yang 100, ada yang 500 atau ya berapa ya. Pokoknya biasa, tidak ada biaya kelebihan untuk kami ya, hanya daftar biasa. Tapi begitu selanjutnya Anda akan terima SMS secara free, tidak akan terpotong apa-apa. Semua aktivitas, dakwah, jadwal, program, agenda, di mana saya isi Anda bisa nikmati lewat SMS, mendapatkan kesimpulan daripada tausiah kita, ceramah-ceramah. Ada juga kalau Anda ingin bertanya, di situ kalau Anda yang SMS, tetap akan kena biaya SMS biasa. Biaya biasa sebagaimana kita SMS hari-hari kita. Jadi silahkan yang berkenan daftar lewat SMS Center ini, insyaAllah bisa bermanfaat banyak. Alhamdulillah sudah sementara, karena baru hari ini kita aktifin, malah alhamdulillah sudah lebih dari 250 orang sudah daftar.
Yang saya harap semakin banyak jamaah kita, insya Allah ini akan menjadi bermanfaat. Karena banyak ke depan masih ada banyak program. Dan di situ yang berkenal lewat SMS, mendaftarkan diri sesuai data-data yang terisi, mendaftarkan diri menjadi anggota jamaah maupun remaja, terutama saya fokuskan kepada remaja, laki-laki maupun perempuan, karena kita ke depan banyak aktivitas untuk kantoran, kampus-kampus dan pesantren dan sekolah-sekolah yang memerlukan banyak tenaga dari sisi anak-anak kita, teman-teman kita dari remaja, supaya insya Allah aktivitas kita ke depan menjadi salah satu yang memakmurkan insya Allah kota Jakarta, terutama supaya insya Allah diselamatkan oleh Allah dari segala bala dan musibah. Inilah persatuan perjuangan kita bersama, insya Allah banyak akan bisa menjadi bermanfaat. Dan selalu saya berkata, hiduplah bermanfaat. Kalau tidak bisa menjadi bermanfaat, lebih baik mati. Mau hidup atau mati? Hah? Jangan bilang mau hidup, saya mau menjadi berguna. Kalau memang berguna mati, ya udah mati aja. Ada orang memang dia manfaatnya mati, menjadi barunya manfaat buat orang lain. Siapa itu? Orang zalim. Orang yang zalim, orang jahat yang tidak punya kebaikan sama sekali, begitu dia mati menjadi manfaatnya banyak untuk umat, untuk manusia, untuk tetangga, untuk yang lain-lain. Jadi silahkan yang ingin daftar, mudah-mudahan insyaAllah menjadi bermanfaat. Menjadi insyaAllah Bapak Ibu bisa anda menuliskan nama anda sebagai orang yang insyaAllah terlipat namanya di hadapan Allah, seorang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama ini sering saya terima pertanyaan, apalagi yang kemarin-kemarin itu soal nisfu Sya'ban. Dipermasalahkan, diributkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan. Ada masjid mau membawa acara i'tikaf atau salat malam nisfu Sya'ban, ada yang tidak mau, katanya bid'ah. Banyak soalan-soalan itu yang saya heran aja, karena memang hal-hal seperti ini tidak ada contohnya dari Rasul. Tapi harus Bapak Ibu fahami ini menjadi kaidah buat anda semua ya. Tidak menjadi dasar amalan ibadah kalau tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu belum tentu jadi dasar. Maksudnya apa? Misal anda berbuat sesuatu, kalau anda bertanya Rasul lakukan atau tidak, kalau Rasul tidak melakukan, belum berarti tidak boleh anda lakukan. Ini harus difahami. Kenapa? Yang tidak boleh dilakukan bukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasul. Banyak hal Rasul tinggalkan, bukan berarti tidak boleh kita lakukan. Contoh, tarawih. Ar-Rasul SAW hanya salat tarawih berjamaah 3 malam pertama. Malam pertama orang banyak datang. Malam yang kedua apa lagi? Begitu mereka tahu dipimpin dan diimami oleh Rasul, malah di malam yang ketiga sudah padat masjidnya. Malam yang keempat Rasul tidak keluar. Ditunggu-tunggu jamaah untuk imam. Kata Rasul, saya sengaja tidak keluar. Kalau saya keluar jaga tarawih, dikhawatirkan menjadi wajib bagi umatku. Dan umatku tidak akan mampu. Nanti kita lanjut habis azan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita fahami satu hal, terutama dalam perbedaan pendapat dalam soalan fikih. Perbedaan pendapat itu salah satu hikmah dan sunnatullah. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena pemahaman dan fikiran manusia berbeda. Oleh karena itu tidak akan bisa satukan umat dalam satu pendapat. Yang bisa disatukan dalam satu pendapat kalau sudah ada jelas-jelas perintah
atau larangan dalam ayat maupun dalam hadis. Kenapa muncul berbeza pendapat? Contohnya nisfu Sya'ban. Memang ada hadisnya. Ada hadis apa? Hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani salah satu ulama yang terbaik sedunia, yang sudah diakui sebagai ulama ahli hadis, teliti hadis ini dan beliau menyampaikan hadis ini sahih. Dan riwayat bermacam, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musannaf Ibn Syaibah, ada Tabarani, ada Baihaqi, banyak riwayat. Yang di situ Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah la yattali'u, Allah subhanahu wa ta'ala memandangkan atau melihat amalan-amalan hamba. Di riwayat Allah melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya kecuali 2 orang. Yang pertama, yang berbuat syirik, itu tidak diampuni Allah SWT. Kalau dia taubat, ya jelas dengan taubat Allah ampuni. Yang kedua, musyahin. Musyahin itu seorang penahan marahannya atau penahan dendamnya. Atau termasuk juga orang-orang yang suka menebar fitnah. Adu domba, isu orang sana, isi sana. Jadi perbuatannya tidak sesuai, malah dia memfitnahkan supaya ini berpisah umat, berpecah umat. Ini juga termasuk orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat hadis ini jelas-jelas menyampaikan keutamaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di situ ini hanya satu-satunya hadis dalam bermacam riwayat. Disitulah muncul perbedaan, karena malam nisfu Sya'ban malam utama atau malam agung. Di situ Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Boleh enggak menghidupkan malam ini dengan salat malam? Ini muncul perbedaan. Kenapa muncul perbedaan? Karena memang tidak ada hadis yang kuat seperti ini yang menjelaskan jagalah salat malam di nisfu Sya'ban. Kalau memang tidak ada hadis yang memerintahkan menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat malam, boleh enggak kita lakukan? Jawab. Kenapa boleh tapi tidak ada perintah? Tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Karena Rasul sudah menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kita sudah sepakati hadisnya sahih. Kalau memang ada selebih itu, ini kan kewajiban, ini tugas Rasul. Kalau ada lebih daripada itu yang tidak boleh dilakukan, pasti Rasul tidak akan diam. Bisa Rasul berkata, malam nisfu Sya'ban memang malam agung, diampuni Allah dosa semua hambanya kecuali musyrik dan musyahin, tapi jangan-jangan lakukan salat malam. Kalau tidak ada jangan-jangan di sini, inilah yang membuat muncul perbedaan pendapat. Karena malam itu adalah malam agung, apakah boleh kita menghidupkan? Ada yang baca Quran, ada yang salawat, ada yang zikir, ada yang salat malam. Yang punya dasar, alasannya Rasul tidak lakukan, silahkan. Anda tidak mau lakukan dengan dasar Rasul tidak lakukan salat malam khusus di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan Anda tidak usah salat malam. Ini Anda punya dasar kan? Tapi tidak boleh Anda mengingkari orang lain salat malam. Karena Rasul sendiri tidak pernah ingkari. Rasul sendiri tidak pernah melarang. Yang mau salat malam silahkan, yang mau tidur, ya silahkan. Kenapa diributkan? Ini masalahnya. Apapun persoalan yang belum disepakati, ini harus difahami Bapak Ibu ya. Hafal ini kalau bisa bukan hanya difahami, dihafal.
apapun bersoalan dalam fikih tidak disepakati oleh ulama, ijma', faham ijma'? Sepakat. Tak ada satu pun yang keluar dari sepakatan itu. Kalau belum ada sepakatan dari ulama, umat itu masih dalam kebebasan. Yang mau A boleh, yang mau B boleh, yang mau D boleh. Tapi dan juga harus difahami, tidak akan bisa ada sepakatan antara ulama kalau tidak ada ayat dan hadis yang kuat, yang tidak bisa muncul berbeda tafsiran. Kenapa bisa muncul perbedaan? Ini kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, kan? Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Maliki. Tapi kenapa dia berbeda sama gurunya? Karena beda pemahaman. Gurunya bawa Quran dan hadis kan? Imam Syafi'i bawa apa? Injil dan Taurat. Sama, Quran dan hadis. Dia menghormati gurunya, tapi mohon maaf, anak punya pemahaman beda. Ini kan kemampuan fikiran manusia. Apalagi dikenal Imam Syafi'i sebagai orang ulama yang cerdas, termasuk dari sisi bahasa. Kalau Imam Malik lebih kuat ilmunya di sisi hadis, kalau Imam Syafi'i lebih kuat di sisi fikih. Ya di situ kelebihan masing-masing. Ini kan karunia Allah. Di situ orang yang punya kelebihan isi di sini, yang isi di situ umat baru bisa bersatu. Tapi jangan orang merasa diri, ana yang benar, yang lain salah. Ana dah mau tahu. Ada yang megang tokohnya katanya, ana dah mau tahu selain qala Allah, qala Rasul. Yang menyampaikan kepada kita qala Allah dan Rasul siapa? Iman kita sudah waktu turunnya wahyu, kita ada di situ. Ada enggak? Kalau kita bilang tidak mau tahu selain qala Allah, qala Rasul, yang membawakan kepada kita qala Allah dan Rasulnya siapa? Ulama kan? Dan Rasul sudah menjelaskan ulama bara waris, ahli waris dari bara Nabi, mewariskan Nabi, artinya ilmu Nabi, bara Nabi diwarisi oleh ulama. Ulama yang meneruskan, menjalankan. Beda masa, beda zaman, beda budaya, beda pemahaman, beda mazhab, ini semua pengaruh dari zaman dulu sampai sekarang. Apalagi munculnya yang menjadi bahasan saya di majalah insyaAllah bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sudah terbit majalah Ramadan. Saya khusus di situ membahas supaya Bapak Ibu juga mengerti kondisi yang setiap tahun kita hadapi. Sampai orang bingung, mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah, mau puasa duluan atau belakangan. Malah saya bertemu seorang jamaah, dia salat lebaran 3 kali Idul Fitri. Tanggal 28 karena dia ikut Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah apa di kampung mana itu? Kemudian dia ikut Muhammadiyah dan juga ikut pemerintah. Kata dia, kan itu namanya salat. Ya udah, tidak apa-apa, biar sama-sama. Kadang-kadang dia puasa tapi ikut salat lebaran. Ini kan sebenarnya salah satu persoalan yang kalau orang ulama pasti mengerti perbedaan itu. Tapi yang kasihan awam kan tambah bingung. Sekarang saya ikut siapa? Mau ikut ini atau ikut ini? Mana yang benar ini? Malah kadang-kadang kita lihat ada orang dari luar pun dia ikut negerinya. Dia orang asing, oh pusing, di Indonesia tidak jelas. Udah, dia dari mana? Dari Mesir. Udah, saya ikut Mesir aja. Padahal dia tinggal di. Ini insyaAllah menjadi bahasan saya di majalah. Nanti insyaAllah kalau Bapak Ibu berkenan nanti dapat majalah Ramadan itu. Nanti di situ akan mendapatkan. Saya kumpulkan di situ semua perbedaan. Dan dasar saya bahas sedetil-detilnya, saya dalami semua supaya Bapak Ibu ngerti. Nanti ujungnya kesimpulannya apa. Supaya harus Bapak Ibu, menurut saya, inilah saatnya jamaah kita ini, umat Islam di Indonesia, dinaikkan kualitas ilmunya.
naik, harus faham. Supaya jangan, karena saya punya prinsip, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmunya seorang, akan sedikit mengingkari perbedaan. Kenapa sekarang banyak muncul ingkar, ini dah boleh, ini boleh, ini dah boleh? Karena mereka belum faham. Hanya faham dari satu sisi. Kalau kita perhatiin angka 7 bahasa Arab, bisa diketik angka 7 enggak? Bisa enggak? Enggak ada Arabnya. Makanya ada Arabnya dong. Masa penceramah orang Arab asli kok enggak ada Arabnya? Ada satu cerita yang saya buat dari angka 7. Kalau angka 7 Arab itu begini kan? Fe ya. Kalau 8 Fe balik ya. Saya waktu ada satu persoalan dapatan sama satu orang, ujung-ujungnya tidak selesai. Udah saya bilang begini, saya tulis angka 7 V ya. Saya di posisi di sini, beliau di situ. Pak, tolong bacain 8. Maaf Pak, saya lihat 7. Maaf Syekh salah. 8. Maaf, inti belum faham. 7. Ribut 8, 7, 8, 7. Habis itu dia bosan. Belum faham ya apa yang saya maksud. Enggak. Udah begini. Karena inti megang pendapat ente, ana megang pendapat saya. Enggak akan nyambung. Udah begini aja. Tolong Mbak Bindah datang sini tolong sama saya sebelahan. Biar kita jadi sahabat. Begitu dia datang, ayo bacain apa? 7. Udah ajak saya ke sana biar kita sama-sama sahabatan. Tapi di sebelah sana. Ayo. 8. Ternyata kata inti benar, kata ana juga. Kenapa ribut? Cuma masalahnya perlu kita sedikit memposisikan diri di mana. Padahal sebenarnya dua-duanya benar. Tidak ada yang bawa kufur. Udah yang buat nisfu Sya'ban kafir masuk neraka. Alhamdulillah dah sampai masuk neraka. Jadi cuma masalahnya ada sedikit. Karena memang tidak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu jagalah salat malam nisfu Sya'ban, atau tidak ada perintah, tapi di sisi lain tidak ada larangan. Itu aja. Karena di sini inti tidak menerima perintah, saya tidak menerima larangan, karena prinsip Rasulullah SAW ada perintah atau larangan. Dan banyak hal yang lain seperti itu. Dan tidak ada dasar kuat alasannya kita tidak boleh lakukan kecuali yang dicontohkan oleh Rasul. Ada orang berkata, kenapa bikin begini? Apakah dicontohkan oleh Rasul? Saya pernah duduk di masjid megang tasbih. Saya suka kalau megang tasbih, saya suka diam-diam ya. Saya itu mau buat apa tunjukin orang? Pas live di TV ditunjukin tasbihnya. Oh, Masya Allah ahli tasbih. Ya ahli tasbih sendiri, jangan di hadapan orang. Jadi kalau saya lagi duduk sendiri, saya suka megang tasbih. Tapi tidak saya tunjukin ke orang. Tapi kebetulan pas ada orang sebelah saya, lihat tasbih. Langsung negur saya. Mohon maaf Syekh, saya rasanya tidak enak. Apa? Tasbih bid'ah. Terima kasih. Udah, saya terusin lagi. Syekh, apa? Maaf, tasbih bid'ah. Terima kasih. Kan kita orang Islam, tidak boleh melanggar Rasul. Jadi gimana ya? Kan Rasul tidak pernah megang tasbih.
Jadi bid'ah kan? Duduk. Nanti sekarang membuat konsentrasi saya hilang gara-gara. Udah, saya masukin tasbih, ayo duduk. Apa dasar kamu tasbih itu bid'ah? Saya minta dasar yang kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan megang tasbih. Itu sudah jelas, kuat. Dah boleh kita tawar-tawaran di sini kan? Sami'na? Ana minta menurut ente, seperti tadi kan 78 kan? 78. Kenapa tidak boleh? Kenapa menurut ente tasbih itu bid'ah? Alasan saya, tasbih itu tidak ada di zaman Rasul. Itu aja dasarnya. Ada kira-kira yang sesuatu, kalau ini dasar awam. Saya minta dasar ilmi, ada ilmunya gitu. Supaya saya faham, harus bisa terima. Kalau kata-kata begini tidak bisa. Ya itu dasar saya, karena tasbih tidak ada di zaman Rasul, jadi sekarang munculnya tasbih jadi bid'ah. Udah saya jawab dengan prinsip yang sama. Kamu dari kepala sampai ujung kaki bid'ah, karena kamu tidak ada di zaman Rasul. Kan prinsip yang sama. Apakah ini bisa jadi dasar? Banyak hal yang tidak ada di zaman Rasul. Banyak. Dalam hal ibadah maupun di luar ibadah. Apakah kita semua menjadi bid'ah? Harus kita fahami kondisi kita Bapak Ibu. Apalagi perbedaan mazhab, perbedaan pemahaman. Itu kita harus waspada, memahami semua. Dan soal tasbih, di zaman Rasul, kata siapa ada tasbih? Ada di zaman Rasul tasbih. Salah satu istri Rasulullah SAW bertasbih, tapi bukan tasbih yang kita kenal sekarang. Dulu tasbihnya mereka dengan batu. Rasulullah SAW melihat seorang istrinya, begitu Rasul keluar subuh, kemudian salat subuh, balik lagi. Ini di hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW balik lagi, melihat istrinya di tempat tadi tidak berubah dan masih teruskan tasbihnya. Kata Rasul, dari tadi kamu masih berzikir? Dia lagi megang batu. Kata istrinya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya setelah kamu mengucapkan 3 kali sebuah kata, kalau ditimbang di sisi Allah jauh lebih berat 3 kali yang saya ucapkan daripada sepanjang kamu duduk baca zikir itu. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 3 kali. Ulama mengambil dari hadis ini, Rasul menegur istrinya soal zikir. Memberikan zikir yang simpel, yang sederhana, tapi pahalanya lebih besar daripada sepanjang dari subuh sampai terbit matahari. Tapi Rasul tidak membahas soal batu yang dimegang sama istrinya. Ulama mengambil kesimpulan, Imam San'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang besar di Yaman, beliau menyampaikan, karena Rasul tidak mengingkari memegang batu dengan zikir dengan batu, tidak ada perbedaan dengan batu yang tertumbah sama batu yang tersusun. Batu yang tertumbah sama batu yang dimaksud ya tasbih. Yang sekarang kita namakan tasbih. Katanya Rasul kalau berzikir tidak pernah megang tasbih, beliau bertasbih dengan tangan. Sekarang bertanya saya, ya Allah pusing kadang-kadang. Bertanya saya, yang sekarang bertasbih dengan tasbih, dia baki tangan atau baki kaki? Baki tangan atau baki kaki? Katanya Rasul kalau bertasbih dengan tangan. Terus yang lagi megang tasbih baki apa? Baki tangan juga.
Apa bedanya baki tangan dengan jari sendiri atau baki tangan dengan tasbih? Bedanya apa? Tolong kasih tahu bedanya apa? Ya kecuali kalau ada orang bertasbih dengan kaki, baru kita bilang, oh maaf, Rasul kalau bertasbih baki tangan. Terlalu apa namanya? Lebay ya. Bapak Ibu, ada satu kaidah Rasulullah SAW punya prinsip. Kalau ditawarkan dua hal, ada yang terbaik, terbaik itu sudah nomor satu yang terbaik. Ada yang termudah. Kira-kira Rasul milih yang mana? Tahu kenapa? Padahal ada yang lebih baik daripada yang mudah itu. Demi umatnya, supaya tidak beban dalam ibadah, supaya tidak rasa berat. La yukallifullahu nafsan. Bapak Ibu, Islam memang indah, indah betul. Saya justru semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Jadi orang-orang malah justru semakin tinggi ilmunya, semakin ketahuan bodohannya. Berarti kita belum apa-apa. Jangan ada orang merasa, oh alhamdulillah saya sudah. Jangan. Teruskan belajar. Sungguh subhanallah, semakin banyak kita akan melihat, semakin terasa keindahan Islam. Semakin akan mendalami begitu luasnya Islam. Menghormati manusia, menghormati perbedaan, menghormati pemahaman. Itu luar biasa. Dan kita tetap Bapak Ibu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ulama? Siapa yang bisa faham Quran dan Sunnah? Ya ulama. Oleh karena itu ulama harus betul-betul yang takwa, yang ikhlas, amanah. Begitu dia memimpin jamaah, dia terangkan. Jangan Bapak Ibu memahami, kalau saya di posisi, saya tidak memerintahkan jaga salat malam nisfu Sya'ban dan saya tidak larang. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Prinsip saya seperti itu. Saya ikut sahabat sejak dulu. Tabi'in yang sudah bertemu dengan sahabat seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya punya sanad, dapat sanad dari guru ke guru, silsilah, tahu sanad silsilah. Megang tasbih sampai Imam Hasan Basri. Sampai Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu gurunya, guru beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi salah satu pendapatnya beliau misal seperti kunut. Ini juga termasuk salah satu yang dipersoalkan. Kunut subuh boleh atau tidak boleh. Malah ada yang terlalu lebay ya. Betul. Terlalu lebay. Sampai ada orang yang membatalkan salat seorang yang tidak kunut subuh. Atau ada sisi lain, ada orang yang terlalu membatalkan salat orang atau membid'ahkan salat seorang yang lakukan kunut subuh. Jadi sebenarnya saya lihat dua-duanya berlebih-lebihan. Lebay. Prinsip saya apa? Yang mau kunut boleh, yang tidak mau kunut boleh. Sudah selesai. Anta makmum, imamnya baki kunut, ikut. Dah mau ikut, ya terserah. Kenapa ribut? Kenapa diributkan? Oleh karena itu Bapak Ibu saya harap, oleh karena itu salah satu perjuangan saya di Indonesia, terutama khusus untuk jamaah-jamaah saya ini, saya memperjuangkan supaya kita bagaimana memiliki kualitas ilmu yang insya Allah sederhana tapi dalam. Faham dalam? Jadi betul. Kenapa? Supaya apapun yang kita hadapi, saya tidak mau Anda belajar di sini terus beributan sama orang di luar. Jangan. Tapi Anda punya prinsip, Ana sudah ngerti. Terima kasih. Yang sesuai pendapat kita, yang tidak sesuai pendapat kita, tetap sama-sama hormati. Udah sampai kapan umat ini masih terus begini keadaannya?
Umat Islam di Indonesia umat yang terbesar. Cuba bayangkan kalau bisa bersatu, luar biasa kenikmatan yang kita hadapi. Dan tidak akan mudah dan gampang muncul aliran-aliran yang sesat. Sekarang gampang muncul aliran Ahmadiyah dan yang lain-lain. Dan menurut saya, al-haq dan yang benar nyata dan jelas. Dan batil juga nyata dan jelas. Yang kita minta satu, saat Bapak Ibu baca Al-Fatihah, rasakan ihdinas siratal. Itu yang dirasakan. Ya Allah, memang sekarang Indonesia lagi menghadapi bermacam-macam pemahaman, perbedaan, sampai tertanam kebencian, tertanam bermusuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada di antara semua yang sudah menghadapi persoalan ini sampai membuat umat bingung, malah orang bisa tersesat. Ya Allah, selamatkan. Dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Bapak Ibu, begitu Anda lagi salat, tolong kalau bisa, apalagi lagi salat sunnah, boleh stop sebentar ya. Maksud saya stop apa? Begitu Anda baca ihdinas siratal mustaqim, stop sejenak ya, sebentar aja, rasakan, hayati, supaya di dalam salat kita bisa betul termasuk kita bukan hanya salat biasa, tapi isi daripada salat bermunajat, memohon, ya Allah, umat ini sudah berantakan, saling menyiasatkan, saling membidahkan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya tidak mau menjadi orang tersesat, tidak mau jadi orang hati hitam gara-gara perbedaan. Silahkan ada perbedaan, tapi jangan ada perbedaan hati. Hati ini harus terjaga. Yang kita sudah tahu, seorang yang jaga hatinya, jaga perasaannya sama orang lain, Allah masukkan dia surga. Ini amalan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, apa soalan-soalan yang kita merasa tidak nyaman dalam hati kita, supaya tidak menimbulkan hal perbedaan, apalagi kita belum mengerti, silahkan ajukan pertanyaan. Alhamdulillah sekarang mudah, lewat SMS bisa, lewat Facebook bisa, lewat Twitter bisa. Kita melayani jamaah semaksimal mungkin, semampu saya, insyaAllah kita, yang penting kita harap ini, ihdinas siratal mustaqim. Malah saya ada satu program insyaAllah yang akan digerakkan di habis bulan Ramadan dalam judul ihdinas siratal mustaqim. Di bawahnya saya memimpin umat, ayo kita sama-sama menuju siratal mustaqim. Karena kita harap ridha Allah. Sayang sekali kalau kita beribadah dan kita merasa diri benar dan suka menyalahkan orang lain, ternyata kita yang jadi salah. Walaupun ibadah kita benar, tapi karena perasaan kita terhadap orang lain menyalahkan ibadahnya, seolah kita di posisi Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hamba, bukan Tuhan. Masalah ibadah benar atau salah urusannya sama Allah. Bisa orang salah ibadah tapi niatnya baik, Allah bisa terima. Bisa orang benar ibadahnya tapi orangnya riya, tidak ikhlas, ditolak. Jadi masalahnya di sini bukan masalah kita yang benar atau tidak, masalahnya petunjuk, taufik. Ini kuncinya, taufik dari Allah. Itu yang kita selalu jaga. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Minta betul-betul bersama, buka hati, tunjukkan hajat dan kemiskinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Kita harap kunci taufik malam ini, insya-Allah Bapak Ibu semua mendapatkan kunci taufiknya. Kalau kita bisa dapat kunci taufik, subhanallah, semuanya lancar, dunia lancar. Ini taufik tidak bisa terikat dengan hal ibadah saja. Dalam rumah tangga memerlukan taufik, dalam urusan dunia memerlukan taufik, dalam belajar perlu taufik, dalam perjalanan menuju ke rumah, pulang ke rumah, datang dari rumah, ini memerlukan taufik supaya tidak salah jalan, tidak nyasar, tidak apa. Ini semua akan perlu taufik. Itu yang dimaksud hidayah yang tertinggi, yang diharapkan oleh semua orang, termasuk ulama, para awliya, para salihin, adalah hidayah taufik yang dimaksud dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nabi kita Nabi SAW memohon itu.
Ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu sekali lagi kita bersama-sama doa. Dan semua yang ke depan, Bapak Ibu yang berminat, berkenan membantu dakwah kami, saya menyampaikan ribuan terima kasih. Bukan saya senang karena Anda membantu dakwah, tapi saya yakin Anda nanti akan rasakan senangnya karena alhamdulillah dakwah kami betul-betul tidak ada yang salah guna, semaksimal mungkin menjadi berguna bagi umat. Oleh karena itu support dakwah kami, support dengan doa. Ada masukan, ada nasihat, kami terima, silahkan. Yang mau datang sini, mau ketemu di rumah, silahkan. Kami terbuka lahir batin untuk semua jamaah. InsyaAllah supaya kita yuk sama-sama, mari kita tuliskan nama kita di hadapan Allah menjadi orang yang menyebarkan cahaya Allah di bumi. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang meninggal hari ini atau besok. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu bahagia Bapak Ibu kalau kita bisa mendapatkan nama kita di hadapan Allah. Coba bayangkan rasanya, kebahagiaannya kalau kita di hari kiamat dipanggil, Bapak Ibu, marilah Anda terpilih menjadi orang yang memperjuangkan agama Allah. Luar biasa. Jadi tidak boleh kata kalau saya di dalam kamus saya selama di Indonesia tidak ada kata tidak bisa. Dan saya yakin semuanya Bapak Ibu bisa. Ada yang bisa dan merasa tidak punya ilmu banyak, tapi insya Allah dengan rezeki yang ada dia bisa. Dengan ucapan yang baik dia bisa. Dengan doa dia bisa. Dengan hati yang ikhlas dia bisa. Dan semua saya yakin semuanya bisa. Masing-masing punya kelebihan. Saya tidak minta semuanya, tapi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Betul ya? Mari sama-sama kita berdoa. Ini ada tadi beberapa pertanyaan, tapi kita ya umumnya apa ya? Karena pertanyaan banyak juga dalam nisfu Syaban ya. Ada yang terkait dengan itu. Mudah-mudahan insyaAllah pertemuan hari Ahad yang akan datang tanggal 7 Juli sebagaimana janjian saya kuliah duha jam 7 pagi. InsyaAllah saya khususkan bahasannya bersiapan Ramadan. Apa yang wajib kita penuhi, amalan-amalan, fikih-fikihnya supaya kita masuk dengan ibadah yang mantap. Supaya tidak ada yang keliru dan supaya betul-betul kita manfaatin. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, Ramadan yang akan datang, Anda sendiri tahu, tahun kemarin ada keluarga kita, ada jamaah kita yang bersama kita, tapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah duluan. Kita tidak tahu. Oleh karena itu saya selalu berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, ketemu bulan Ramadan sampai habis, InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat dan iman. Oleh karena itu maksimalkan Ramadan, belajari sebelum masuk Ramadan, harus bersiapan belajar. InsyaAllah kuliah duha hari Ahad tanggal 7 Juli khusus saya membahas soal Ramadan supaya insyaAllah kita bisa menyampaikan hajat-hajat kita supaya Ramadan kita menjadi insyaAllah lebih baik daripada yang lain. Dan khusus untuk ibu, mohon maaf saya tadi lupa nama ibunya, Ibu Eni ya. Ini ada seorang jamaah yang sebenarnya beliau aktif dari Bogor. Beliau aktif sekali datang ke masjid ini, tapi tiba-tiba karena stroke, jadi kasihan beliau tidak sampai saya telepon beliau, nangisnya luar biasa. Jadi kita doakan beliau semoga Allah subuhkan, Allah hitungkan. Dan kelebihan orang sakit satu, semua amalan ibadah selama dia sehat, karena dia tidak bisa laksanakan dalam kondisi sakit, Allah tuliskan ibadahnya sempurna. Kata ulama dari hadis Qudsi, uktubu li'abdi ma kana yuqimuhu sahihan salima. Begitu hamba Allah yang sakit, dia tidak bisa laksanakan salat malam karena sakit, dia tidak bisa ikut majlis ta'lim karena sakit, ada apa alasan yang lain. Kata ulama, orang sakit jauh lebih terkabul amalan ibadah daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena Allah sebutkan di hadis Qudsi,
Uktubu, tuliskanlah. Kalau Allah berkata tuliskanlah, berarti sudah tanda kabul. Kita doakan beliau semoga Allah sembuhkan, Allah ampuni dosanya, Allah sehatkan. InsyaAllah kembali beraktivitas bersama kita di sini, dan insyaAllah semua apa yang dihadapi dikuatkan oleh Allah dalam sabar lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas iman. Alhamdulillah atas Islam. Alhamdulillah atas nikmat Quran. Alhamdulillah atas nikmat kita bersama-sama di majlis ilmu. Karena ini semua karunia darimu ya Allah. Alhamdulillah Engkau selamatkan langkah-langkah kami sambil datang ke majlis ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas pimpinanmu ya Allah. Alhamdulillah atas petunjuk dan taufikmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selamatkanlah bapa ibu dari jalan yang tersesat, dari kemurkaan-Mu menuju kepada ridha-Mu ya Allah. Kami ya Allah, kami memohon bukakanlah pintu taufik bagi kami, pintu taufik dalam segala urusan kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan ilmu yang kami belajari membuka wawasan bagi kami, menambah iman dan taqwa untuk kami, dan ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat bagi sisa umur hidup kami. Karena kami tidak ingin belajar ilmu untuk berdapatan dengan yang lain, tapi kami ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa kami selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu ya Allah. Pertemuan ini menjadi berguna, bermanfaat bagi sisa umur hidup kami ya Allah. Aku mohon dalam nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua yang hadir. Ya Allah, ampuni segala dosanya. Untuk semua yang hadir, Bapak Ibu, aku mohon, Bapak Ibu malam ini pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, agar menyambut bulan puasa dalam kebersihan lahir batin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan titisan air mata kami di malam ini yang menyelamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Karena kami belajar di hadis Rasul, yang nangis karena Allah akan diselamatkan dari neraka Jahannam. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah segala kemudahan lahir batin agar kami menjadi ahli ibadah, menjadi ahli syukur, menjadi ahli sabar, agar sama-sama kita mendapatkan ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maafkan ya Allah, maafkan kami atas kekurangan kami. Kami akui ya Allah, banyak kekurangan kami dalam ibadah, banyak kebodohan kami dalam ilmu.
Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tambahkan wawasan ilmu kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diikuti dengan amalun salih yang diterima ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah bapa ibu lahir batin agar biasa menjadi orang-orang yang taqwa sampai akhir hayat. Ya Allah, pelihara keluarga kami, anak cucu kami yang menjaga nama baik keluarga kami, anak cucu kami salih salihah, anak cucu kami menghafal Al-Quran, anak cucu kami ya Allah dilindungi dari segala kejahatan, dari segala keburukan. Ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami ya Allah rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dan berikan kepada kami kekuatan lahir batin agar kami menghadapi ujian dalam rumah tangga kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, selamatkan langkah-langkah kami menuju husnul khatimah, menuju husnul khatimah, menuju husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, berkahi sisa bulan Sya'ban, berkahi bagi kami sisa bulan Sya'ban, sambikanlah kami dalam keadaan sihat wal afiat dan iman kepada bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami bulan Ramadan yang indah bagi kami tahun ini ya Dzal Jalal wal Ikram, karena kami tidak tahu apakah Ramadan kali ini menjadi yang terakhir bagi kami. Kalau memang yang terakhir ya Allah, jadikan Ramadan itu yang terbaik bagi kami ya Allah. Terimalah ya Allah segala perjuangan kami, program-program kami mendatangkan imam-imam dari Madinah ya Allah, agar menjadi bermanfaat untuk negara Indonesia, menjadi berkah bagi umat Islam di Indonesia ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Dan terima segala perjuangan bapa ibu menjadi sedekah jariyah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, bagaimana Engkau memberikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ilmu di masjid ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami berikan kepada kami kemuliaan. Jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, jumpa lagi di surga-Mu ya Allah. Tidak ada di antara bapa ibu yang terpisah masuk neraka. Kami ingin berkumpul kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.